Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi kegiatan wawancara. Sebelumnya akan saya share PPT terlebih dahulu agar lebih jelas dengan materi yang akan kita bahas nantinya. Sebentar, terdapat kendala sedikit kendala. Baik, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah Bu. Baik, kita memasuki mengenai pengertian wawancara. Yang dimaksud wawancara yaitu suatu percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan agar dijawab oleh narasumber. Kemudian, yang kedua yaitu mengenai bentuk-bentuk wawancara. Di sini saya menuliskan 7 bentuk wawancara. Wawancara dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama wawancara berita. Wawancara berita ini dilakukan untuk mencari berita. Yang kedua yaitu wawancara petunjuk umum. Wawancara ini dilakukan dengan menyisipkan pertanyaan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu wawancara telepon. Wawancara ini dilakukan dengan melalui pesawat telepon. Yang keempat yaitu wawancara pribadi. Wawancara ini dilakukan secara khusus. Yang kelima yaitu mengenai wawancara dengan banyak orang. Wawancara ini dilakukan di tempat umum. Yang keenam yaitu wawancara impromptu. Wawancara ini dilakukan secara dadakan dan mendesak. Dan yang ketujuh yaitu wawancara kelompok. Wawancara ini biasa dilakukan di mana serombongan wartawan mencari seorang pejabat, seniman dan lain sebagainya untuk mengetahui suatu fakta. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai komponen dalam wawancara. Terdapat 5 komponen. Yang pertama yaitu terdapat pewawancara atau orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber. Yang kedua yaitu terdapat narasumber, yaitu orang yang menjawab pertanyaan dari pewawancara. Yang ketiga yaitu adanya masalah, yaitu sebagai topik dalam kegiatan wawancara. Yang keempat yaitu adanya tujuan untuk dilakukannya kegiatan wawancara. Dan yang kelima yaitu adanya media sebagai sarana untuk melakukan kegiatan wawancara. Kemudian selanjutnya pokok pertanyaan wawancara. Nah, pada pokok pertanyaan wawancara ini menyangkut 5W1H. Apa saja? Nah, saya akan menyebutkan. Yang pertama yaitu what atau apa, yang kedua where atau di mana, yang ketiga why atau mengapa, yang keempat when atau di mana, yang kelima who atau siapa, dan yang keenam how atau bagaimana. Nah, kemudian dari 5W1H tersebut kita dapat menentukan pertanyaan yang dapat digunakan untuk menentukan suatu fakta. Yang pertama yaitu apa yang sedang terjadi pada peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu di mana peristiwa tersebut terjadi. Yang keempat, kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang kelima, mengapa peristiwa tersebut terjadi. Dan yang keenam, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Baik, sampai sini apakah bisa dimengerti? Bisa Bu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan video mengenai kegiatan wawancara. Apakah bisa terlihat? Bisa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Nah, setelah ini kalian bisa menyimak video kegiatan wawancara ini. Kemudian saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang menyangkut 5W1H. Saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Fari. Beliau ini merupakan orang asli Kebumen yang saat ini sudah menetap di Solo kurang lebih selama 1 tahun. Pada kegiatan wawancara sore hari ini, saya akan menanyakan mengenai pengalaman Mbak Fari ini selama di Solo. Baik, mungkin langsung saja kita masuk pada kegiatan wawancara pada sore hari ini. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pengalaman Mbak Fari selama di Solo? Ya, jadi pengalaman saya di sini kan kurang lebih baru 1 tahun ya. Jadi saya belum tahu semuanya seperti di Solo itu seperti apa. Kalau menurut saya itu Solo itu termasuk kota yang ramah, yang asri, lingkungannya bersih, pemandangannya juga indah. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu apakah Solo sesuai dengan yang Mbak Fari bayangkan ketika Mbak Fari sebelum ke Solo atau tidak? Sesuai. Jadi bayangan saya tentang Solo itu emang Solo itu kota yang selain kota yang bersih, ramah, lingkungannya juga, orang-orangnya pun juga ramah. Jadi Solo ini walaupun kota tapi juga ada ya Mbak, pepohonan masih ada, kemudian orang-orangnya juga ramah gitu ya, bersih gitu ya. Yang ketiga yaitu selama di Solo ini sudah berapa tempat wisata yang sudah Mbak Fani kunjungi atau tempat-tempat apa begitu yang selain tempat wisata? Mengingat Solo ini sebagai kota yang begitulah, yang bukan dataran tinggi yang seperti gunung-gunung yang banyak dengan objek wisatanya gitu. Ya, jadi di Solo kan tempat wisata itu jarang sekali ya. Dan saya juga hidupnya di Solo cuma di dalam pondok, jadi wawasan kurang luas, kurang tahu tempat-tempat wisata di Solo itu apa aja, di mana itu saya kurang tahu. Dan mungkin yang saya tahu, saya di sini itu kurang lebih ke daerah-daerah yang kuliner seperti gacoan, mie gacoan, geprek, ayam geprek itu, dan minum-minuman yang banyak disukai, yang banyak dicari seperti boba dan lain-lain. Jadi meskipun kota seperti ini, tapi Mbak Fari juga mengetahui tentang tempat-tempat seperti warung makanan yang di Gadoan, Tekut, geprek, kemudian boba dan aneka jus gitu ya. Ya, karena saya mencari. Ya, suka keluar-keluar gitu ya. Yang pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pendapat Mbak Fari mengenai warga Solo ini? Apakah ramahnya itu bagaimana begitu? Menurut saya warga Solo itu sangat ramah. Jadi ramahnya itu ketika suatu hari ketika saya berjalan atau lewat di depan rumah warga Solo, contohnya di desa Kucangan, itu seharusnya saya yang lebih muda yang menyapa, atau saya yang orang sini yang harusnya menyapa, akan tapi malah orang sini yang menyapa saya. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa orang Solo itu ramah tamah, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Jadi sesuai ekspektasi Mbak ya, apa yang Mbak pikirkan itu menjadi kenyataan yang sebenarnya memang begitu gitu ya sebenarnya. Memang yang seperti saya bayangkan juga, saya asli orang Solo ya memang begitu, orangnya sama. Baik, terima kasih kepada Mbak Fari yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara pada sore hari ini. Mungkin itu saja dan jawabannya sangat jelas dan cukup memuaskan.
Mungkin cukup sekian kegiatan wawancara pada sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah bisa dimengerti? Sebentar. Baik, apakah bisa dimengerti? Insya Allah bisa, Bu. Ya, baik. Setelah menyaksikan video tersebut, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang menyangkut 5W1H. Yang pertama yaitu, siapakah narasumber yang terdapat dalam kegiatan wawancara tersebut? Apakah bisa dijawab, Mbak Vina? Itu, Bu, yang menjadi narasumbernya Mbak Farihatun Sholihah. Ya, baik, benar sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, apa topik pembahasan yang terdapat dalam kegiatan wawancara tersebut? Apakah bisa dijawab, Mbak Sofia? Menceritakan pengalaman tentang selama di Solo, Bu, tinggal di Solo. Baik. Baik, sangat jelas ya kegiatan wawancara pada video kegiatan wawancara pada pagi hari ini. Kemudian mungkin cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Pada pertemuan selanjutnya saya masih akan membahas mengenai wawancara. Kemudian saya akan memberikan teks wawancara, kalian bisa menganalisis teks tersebut. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik. Mungkin cukup sekian diskusi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Baik, saya izin keluar ya. Baik, Bu Alivia.